الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aku Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah dan semesta alam. Selalu berkah salam kita sanjungkan kepada ajuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat Aku, kabar bahagia datang dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian di Chicago. Di Chicago terdapat 8 Islamic Center yang terus siarkan agama Islam. Sahabat Aku, bukan hanya itu saja, setiap minggunya Islamic Center tersebut membuka open school dengan tujuan banyak warga yang akan mengenal dengan agama dan ajaran Islam, memberikan penjelasan tentang agama dan ajaran Islam, dan setelah itu banyak juga warga yang akhirnya tertarik masuk agama Islam. Sahabat Aku, di Muslim di Chicago mengalami perkembangan yang cukup signifikan, bahkan saat ini telah menggeser agama Yahudi. Apa penyebabnya? Banyak warga Amerika Serikat, khususnya di Chicago, yang masuk agama Islam. Sahabat Aku, berikut ini adalah ulasannya. Seperti halnya di negara barat, umat muslim di Amerika Serikat pun amat multi etnis dan nasionalitas, banyak yang datang dari kawasan India, Pakistan, Bangladesh, Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tenggara, dan juga dari Eropa Timur. Secara keseluruhan, jumlah umat muslim di Chicago hampir mencapai 500.000 jiwa atau sekitar 10% dari total populasi di Chicago. Jumlah tersebut kini bahkan telah melampaui jumlah penganut Yahudi dan komunitas etnis lainnya, dan menjadi agama terbesar kedua di Chicago. Sahabat Aku, terdapat pula penganut Islam yang merupakan warga kulit putih Amerika Serikat dan Hispanik atau keturunan Latin. Namun sejak lama Chicago terkenal sebagai wilayah konsentrasi kaum muslim Afro-Amerika. Meski berbeda bahasa, adat maupun budaya, akan tetapi dalam beberapa kesempatan, terutama pada ibadah, sholat, serta aktivitas Ramadan, satu sama lain akan menanggalkan perbedaan tersebut guna bersatu di bawah panji kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahabat Aku, umat muslim Chicago benar-benar menikmati perbedaan yang ada, mempererat tali ukhuwah, dan di saat bersamaan mereka juga siarkan agama Islam di negara bagian tersebut. Populasi muslim di Chicago pun berkecukupan secara ekonomi maupun pendidikan. Sebuah survei yang diadakan tahun lalu menyebutkan bahwa muslim Indo-Pakistan tercatat merupakan salah satu etnis yang berpendidikan tinggi di Amerika Serikat. Rinciannya adalah sekitar 16% berprofesi sebagai dokter dan 33% sebagai insinyur, dan 44% punya ijazah kedokteran. Secara umum, 84% dari mereka mengantongi ijazah sarjana, dan hanya kurang dari 2% saja yang lulusan dari sekolah menengah atas. Sahabat Aku, selain itu, income rata-rata muslim Indo-Pakistan juga 2 kali lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan Amerika Serikat. Mereka juga berkontribusi langsung dalam pembangunan kota di Chicago. 2 gedung pencakar langit di Chicago, yakni John Hancock Center dan The Shear Tower, dirancang arsitek muslim Dr. Fazlur Rahman. Di samping itu, amat sulit ditemukan rumah sakit yang tidak ada perawat atau dokter yang beragama muslim. Pun sulit ditemui perusahaan manufaktur tanpa ada insinyur yang beragama Islam. Tak bisa dipungkiri, umat Islam
sudah turut serta dalam segala kegiatan mulai dari perencanaan, produksi, dan distribusi barang atau jasa di Chicago, khususnya Amerika Serikat secara umumnya. Sahabat dakwah, pada bidang politik umat muslim punya posisi tersendiri. Pemilihan wali kota misalnya harus menggandeng pemilih muslim guna mendulang suara. Maklum, sejak tahun 1980-an jumlah umat muslim meningkat cukup pesat, dan hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena mereka membutuhkan suara muslim. Sahabat dakwah, selain itu tingkat kriminalitas yang tinggi di kota metropolis Chicago sedikit sekali yang melibatkan umat muslim. Sebaliknya, Islam memainkan peran penting dalam hal menyadarkan para tahanan di penjara. Banyak para tahanan yang menjadi mu'alaf di dalam penjara. Ini terbukti bagaimana mereka yang sudah menerima Islam tidak lagi melakukan tindak kejahatan setelah dibebaskan. Umat muslim di Chicago juga sangat toleran. Mereka mempersilahkan siapapun yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Islam, namun tidak akan memaksa agar orang lain mengikuti ajaran Islam. Hidup berdampingan secara damai merupakan cermin kemuliaan agama Islam guna menuju masyarakat aman dan juga sejahtera. Sahabat dakwah, ada lebih dari 8 organisasi muslim di kota Chicago dan juga di Illinois yang sebagian terkait dengan keberadaan masjid dan juga Islamic Center yang menjadi pusat dakwah di Chicago. Setiap minggunya diadakan Open Mosque, tujuannya untuk mengundang para orang-orang lokal atau yang tidak beragama Islam yang ingin mencari tahu tentang agama dan ajaran Islam, menjelaskan tentang apa itu Islam dan ajaran Islam, dan akhirnya banyak dari mereka juga yang akhirnya tertarik masuk Islam dan bersyahadat. Sahabat dakwah, tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah umat muslim di Chicago terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan di negara bagian di Amerika Serikat lainnya, karena dakwah yang terus dilakukan oleh Islamic Center yang terus dilakukan tidak hanya di dalam masjid namun juga di tempat terbuka seperti di terminal, di mall, dan juga di jalan, membagikan brosur dan juga Al-Quran secara gratis. لمركز شيكاغو الإسلامي شيخا وإدارة يشكر هذا الجمع الكريم ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قدسنا وأن يعيده إلى الإسلام كريما عزيزا إن شاء الله. نحمد الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا وطبعته بيد المعلم تارة صدع الحديد وتارة. Sahabat dakwah, jumlah umat muslim di Chicago terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena terus diadakannya syiar dan dakwah Islam dari 8 Islamic Center yang ada di Chicago. Tidak heran jumlah umat muslimnya terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan, bahkan menggeser agama Yahudi yang pernah menduduki posisi terbesar kedua di Chicago. Sahabat dakwah, semoga itu saja informasi hari ini. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan kehasanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe di Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share video dan juga komentar Anda. Jangan lupa ikuti akun medsos Dakwah Harian di media sosial seperti di Twitter, Facebook, juga di Instagram.